Hai, aku Diana Syurlang dan hari ini aku mau review salah satu produk cleansing lotion dari Jepang, so langsung aja. Ini dia produknya, ini tuh dari Pure VV Cleansing Lotion dan ini tuh klaimnya adalah clean, remove the makeup, clean, remove the makeup. Kayak gini, ini produknya. Untuk produknya sendiri, dia tipe produk yang isinya itu kurang lebih 500 ml, ini setengah liter. Dan juga si produknya sendiri, ini tipe produk yang bahannya itu dia masuk ke bahan plastik. Di sini ada tulisan Jepangnya, aku nggak bisa baca, tapi di sini ada tulisannya Monday Selection 2018 Gold Award. Dan si produknya sendiri aku pakai udah sekitar ada 2 bulan, sebulan lebih. Dan untuk si produknya sendiri ini tipe botol yang ada di dalam botol plastik. Dan untuk si produknya dia tipe produk yang bahannya tuh warnanya bening kayak gini, air aja. Untuk di bagian belakangnya ini tulisannya masih pure bahasa Jepang kayak gini, gengs. Dan aku nggak buka semua plastiknya, jadi dia datang dalam bentuk tersegel plastik kayak gini. Cuman aku buka bagian atasnya aja. Untuk di bagian sampingnya, karena dia udah masuk ke Indo, jadi tentunya ada tulisan yang ditempel dengan bahasa Indonesianya. Di sini ada product name-nya, terus juga ada BPOM number, dan juga ada keterangan kemasannya. Terus di sini ada kegunaannya. Di sini kegunaannya tulisannya adalah pembersih dan pelembab, cocok untuk kulit sensitif. Dan cara pakainya di sini tulisannya adalah tuang secukupnya ke kapas untuk membersihkan tata rias dan wajah sehari-hari. Dapat dilanjutkan ke langkah perawatan wajah berikutnya tanpa membilas. Jadi klaimnya itu bisa tanpa dibilas. Jadi si produknya ini dia datang dengan botol yang cukup tinggi dan cukup besar, jadi kalau di tangan aku tuh ini nggak kejangkau satu gitu ya. Dan untuk di bagian atasnya di sini dia tipe yang model bukaannya flip kayak gini, jadi dia tipe yang modelnya flip terus nanti dituang kayak gini. Di sini tulisannya di atasnya ada Pure VV Made in Japan kayak emboss gitu. Dan untuk si produknya sendiri aku nggak bisa lihat ya ini kayak paunya berapa lama. Keterangannya sendiri yang di depan sini itu ada keterangan dalam bahasa Inggris, jadi tulisannya ada cleansing lotion, terus clean, remove the makeup, moisturizing the skin, juga large capacity cleansing, maksudnya kayak pembersihan dalam kapasitas besar gitu kali ya. Untuk di bawahnya ada barcode-nya, dan itu dia, menurut aku ini tipe yang cukup simple. Harganya yang nggak terlalu pricey, menurut aku untuk ukuran 500 ml ini harganya sekitar 100 ribuan gitu. Dan juga pas aku baca-baca, ini tuh katanya dupe-nya salah satu brand terkenal gitu, jadi mirip-mirip deh. Ini kalau dikocok dia ada busanya nanti turun sendiri. Oke, kita masuk ke dalamnya sini. Untuk baunya, menurut aku ini nggak ada perfume gitu baunya, lebih ke bau yang mirip banget sih menurut aku. Ini aku belum cium kayak sebelah-sebelahan, tapi sebelumnya tuh aku sempat pakai Bioderma, dan menurut aku pas pertama kali buka dan pas aku cium baunya ini tuh mirip banget baunya kayak Bioderma. Cuman aku belum kayak apple to apple langsung kayak aku cium bau Bioderma terus aku cium ini. Cuman pas pertama kali cium baunya mirip banget sih kayaknya sama Bioderma, tapi harus di kayak apple to apple biar benar-benar tahu mirip atau enggak. Tapi kalau nggak lagi bareng nih, baunya tuh ngingetin aku sama Bioderma. Oke, kita coba lihat dalamnya. Ini dalamnya dia bening kayak gini. Aku mau coba tuang ke tangan aku nggak tahu ya akan kelihatan atau enggak. Ini makanya tuh dia bukan nggak ada pumpnya, jadi dia tipe yang modelnya tuang gitu kayak gini. Dan ini tuh teksturnya cukup watery, bener-bener air banget sih nih. Dia nggak kayak lotion yang kita kenal pada umumnya, tapi ini tuh bener-bener kayak tuh langsung kayak cair banget sih ini, air banget sih teksturnya. Dan dia tuh nggak ada tekstur licin gitu loh guys, jadi bener-bener kayak air aja. Tapi oh ya ada sedikit ininya, ada sedikit tekstur kalaupun dicari, tapi kalau nggak tuh ini bener-bener feel-nya like air, bener-bener kayak warnanya bening dan juga begitu dituang langsung lari. Makanya nih pakainya menurut aku akan lebih cocok pakai kapas. Aku sendiri juga pakai kapas. Pas ditaruh di tangan pun baunya itu bukan tipe bau-bau harum wangi gitu, ada sedikit halus-halus bau obat. Dan juga mirip-mirip sih menurut aku tipe-tipe bau-bau Bioderma sih ngingetin aku sama itu, karena baunya
nyaris bukan bau-bau harum-haruman atau wangi-wangian produk gitu, nyaris nggak ada. Kayak bukan nyaris nggak ada, tapi bukan bau yang wangi, bukan harum yang wangi, tapi juga bukan bau ya gengs, tapi kayak ada bau semacam kayak bau chemical obat gitu. Oke, tadi kita udah baca cara pakai produknya, dan sekarang aku mau kasih tahu gimana aku pakai produk. Menurut aku biasanya tuh pakai kapas, dan kalau bisa kapasnya jangan terlalu tebal banget, karena kalau semakin tebal kapasnya berarti semakin banyak produk yang terserap. Biasanya aku pakai kapas, terus aku tuang produknya di kapas, dan ya aku bersihin produknya. Ini aku udah taruh 2 macam produk makeup di sini. Di sini tuh ada lip cream dan juga ada maskara. Jadi aku pakai yang ini maskara Sky High, yang ini tuh lip cream dari Dazzle Me, karena kebetulan sekarang aku lagi pakai juga dua produk ini di sini, dan kita akan coba bersihin pakai si micellar water ini. Aku biasanya langsung aku tuang di atas produknya kayak gini. Dan setelah basah kayak gini, baru aku bersihin sini. Jadi kayak bersihin si makeup dan lain-lainnya. Biasanya aku kadang agak nggak terlalu cepet gitu loh gengs bersihinnya. Jadi kayak aku swipe pelan-pelan gitu si produknya. Oke, ini dia udah bersih ya gengs. Menurut aku ini cukup gampang untuk ngebersihinnya, tapi again, ini bukan tipe produk yang untuk ngebersihin tipe-tipe yang heavy makeup gitu. Ini tipe-tipe untuk daily product, daily makeup, tipe-tipe produk yang kayak gitu. Jadi masuk ke pembersih untuk daily makeup menurut aku. Di botolnya sendiri bilang kalau ini tuh nggak usah dibilas nggak apa-apa, tapi aku sendiri tetap bilas produknya pakai face wash, karena aku ngerasa takut ada produk-produk yang masih tertinggal di kulit, apalagi kulit aku tuh tipe oily dan acne prone, jadi bener-bener kulitnya tuh harus bersih sebelum kita lanjut ke step skincare. Jadi biasanya aku jadiin ini sebagai first cleanser aja atau second cleanser gitu sehari-hari, dan ini udah bersih produknya, jadi daya angkatnya cukup oke sih kalau menurut aku. Si produknya ini untuk tadi kan aku pakainya kayak nggak yang terlalu tebal banget, dan gampang banget sih ngangkatnya untuk si produknya. Kayak gini. Oke, resultnya setelah aku pakai produknya, karena produknya itu nggak ada perfumnya, jadi biasanya aku cukup berteman baik dengan produk-produk yang nggak ada perfumnya. Jadi ini juga berteman baik di kulit aku, nggak bikin kulit aku ketarik atau kering setelah pakai. Dan juga si produknya itu bisa ngebersihin skincare, bisa bersihin kayak sunscreen aku, dan juga untuk ngangkat-ngangkat makeup ringan sehari-hari. Jadi kalau lagi daily ini bisa banget sih kalau menurut aku untuk dipakai dan ngangkat juga gitu, dan bersihinnya juga nggak terlalu effort kayak sampai harus keras-keras gitu, enggak. Jadi udah gampang, tipe yang gampang untuk di ngangkat makeup gitu, makeup yang ringan. Oh ya, ada satu hal yang aku mention dari produk ini, itu adalah ketika aku ngebersihin area mata, aku nggak ngerasain ada perih di area mata aku. Di pipi, aku juga nggak ngerasain perih di kulit, karena ketika di swipe juga kita nggak usah harus yang terlalu keras gitu, dia udah cukup ngangkat. Cuman ketika aku bersihin area bibir, itu aku ngerasa ada rasa pahit gitu. Kalau nggak sengaja setelah ngebersihin kita tuh jilat bibir gitu loh, kalau nggak sengaja, pokoknya nggak sengaja kejilat gitu, itu ada rasa pahitnya gitu loh di area bibir. Jadi aku nggak rekomendasiin untuk dicicip-cicip ya, tapi pokoknya dia tuh ada rasa pahit yang ketinggalan di area bibir setelah bersihin makeup. Tapi di mata dia tuh nggak perih sama sekali sih di aku. Dan si produknya sendiri menurut aku nggak ngeganggu kondisi kulit aku, dalam arti misalnya nambah jerawat kah, atau bikin kulit aku tuh jadi nggak nyaman. Aku nggak ada keluhan-keluhan kayak gitu, jadi benar-benar fungsinya benar-benar bisa untuk ngebersihin aja. Tapi again, aku juga pakai
facial wash setelah aku pakai produk ini. Jadi ini bukan satu-satunya produk pembersih yang aku pakai sehari-hari. Dan gak ada keluhan-keluhan kayak setelah pakai produk ini tuh kulit aku kerasa kering, ketarik, atau kerasa berbeda gitu, enggak. Tapi dia bisa ngangkat dan bersihin makeup dengan baik. Untuk sehari-hari ini menurut aku masih oke untuk dicoba. Oke, repurchase atau enggak? Yes, maybe. Karena harganya menurut aku murah. Waktu kemarin itu aku dapat harga 100.000 untuk satu botol ini. Dan ini tuh 500 ml. Pemakaiannya ini kayak micellar water pada umumnya aja menurut aku. Jadi kalau ditanya boros atau enggak, menurut aku ini bener-bener kayak kita pakai micellar water seperti biasa aja. Walaupun namanya ini cleansing lotion. Tapi menurut aku ini fungsinya tuh bener-bener kayak bener-bener mirip banget kayak micellar water. Jadi pemakaiannya dan tingkat keborosannya ini aku pakai sekitar 2 bulan dan aku pakainya tuh setiap hari. Jadi ya segini ini bisa aku pakai biasanya jadi first cleanser atau second cleanser untuk mastiin produk-produknya keangkat sebelum pakai facial wash. Dan menurut aku ya ini termasuk oke ya. Dan ada 1-2 orang yang kadang-kadang kalau lagi datang juga pakai ini juga. Jadi 100.000 untuk 500 ml menurut aku ini worth the price. Kekurangan produknya yang aku rasain dari produk ini adalah produknya itu dia tuh gak ada pump atau sesuatu yang untuk kita lebih gampang gitu pakainya, dia harus dituang. Jadi itu aja sih mungkin kekurangan yang aku rasain. Sisanya aku nggak ada terlalu ganggu dan dia tuh nggak terlalu pendek, jadi agak tinggi. Walaupun aku nggak bisa menjangkau semua jari ke sini, tapi dia masih bisa kepegang dengan baik untuk si produknya. Dan simple sih untuk produknya, dan kamu pas dapet itu nggak ada box, jadi cuman dikasih semacam plastik ini aja untuk di wrap semuanya. Udah kayak gitu aja, menurut aku simple, keterangannya juga simple, dan fungsinya basic untuk ngebersihin juga menurut aku masih dapat. Terus untuk moisturizing dan kerasa nggak ketarik, iya, jadi tetap terasa lembab walaupun setelah dibersihin kulitnya. Dan repurchase atau enggak? Yes, maybe aku akan repurchase kalau nggak lagi coba yang lain juga, karena jujur banyak banget cleansing lotion, cleansing water, dan juga micellar water di pasaran yang bisa-bisa aja untuk dicoba dan ukurannya juga banyak yang gede. Tapi ini untuk dari segi harga menurut aku ini termasuk murah dengan harga 100.000 tapi udah dapat 500 ml. Satu lagi hal yang aku mention adalah produknya tuh agak susah dicari. Jadi aku ketemu ini tuh di salah satu marketplace official, cuman pengirimannya sih aku nggak tahu, pengirimannya juga cukup lama di official itu, entah kebetulan aku aja atau memang biasanya gitu. Tapi mudah-mudahan next time untuk tokonya bisa lebih cepat. Dan aku sendiri untuk nemuin di pasaran ini termasuk produk yang menurut aku agak susah nyarinya, jadi belum banyak tersedia di pasaran. Tapi kamu boleh juga sih kalau ada di toko apa, kasih tahu aku ya di komen di bawah biar bisa ngebantu teman-teman yang lain juga. So, itu dia review dari aku mengenai produk Pure VV Cleansing Lotion ini. Semoga ini bermanfaat untuk aku dan kamu, dan kita ketemu di video selanjutnya. See ya!